Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ma amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Kita malam ini sudah masuk malam ke 16 17 kali 17 boleh, 16 boleh, 17 boleh. Baik, artinya mau 17 mau 16 sebulan kita tetap aja 29 atau 30 ya. Berarti kita sudah melewati separuh dari perjalanan kita di bulan Ramadan. Biasanya kalau separuh main itu kan ini baru babak pertama katanya. Kalau main bola berarti masih ada babak kedua. Yang biasanya pada saat pertengahan, pada saat babak baru separuh main itu kita akan evaluasi perjalanan kita di yang kemarin atau perjalanan kita di babak pertama tadi. Apakah kita sudah bagus mainnya, atau di babak pertama tadi kita sudah menang, atau justru menanggung kekalahan gitu. Jadi kita masih bisa hitung-hitungan karena kita baru masih separuh main. Nah, kalau kita ingat ujung-ujungnya di Ramadan itu, kami teringat penggalan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika beliau naik mimbar mengucap 3 kali amin, amin, amin. Dan di salah satunya apa? Di salah satunya ternyata ketika sahabat bertanya kenapa sih beliau mengatakan amin, ternyata Sayyidina Jibril alaihissalam mengatakan bahwa raghima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Jadi rugi banget katanya, rugi sekali orang yang masuk Ramadan dan lawan Ramadan itu lewat tapi dia di ujungnya tidak dapat ampunan. Artinya sayang sekali kalau Ramadan itu lewat tidak memperoleh ampunan. Berarti di bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Nah, artinya kalau kita separuh main kemarin, kita bisa cek apakah jalan-jalan menuju ampunan itu sudah kita lakukan, sudah kita tempuh. Kalau belum, kita masih punya waktu tersisa untuk menuju akhir Ramadan. Karena tidak dibilang di hadis tadi bahwa separuh Ramadan, setengah Ramadan, atau awal Ramadan. Bilangnya adalah Ramadan, berarti 1 bulan penuh. Nah, karena 1 bulan penuh berarti kita masih punya waktu tersisa menuju akhir Ramadan. Dari beberapa hadis, izinkan kami sekedar mengingatkan buat diri kami sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Yang tentunya kita juga sudah hafal semuanya apa-apa sih agenda kurikulum yang biasanya ada di Ramadan itu untuk menuju akhir Ramadan yang penuh memperoleh ampunan tadi.
Di hadis yang terkenal kita sering baca, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap, dengan penuh perhitungan, hanya mengharap ridha Allah dan keimanan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti satu kunci untuk memperoleh ampunan adalah puasa itu sendiri gitu. Karena jangan sampai di bulan Ramadan justru tidak puasa. Orang saja menyebutnya sebagai bulan puasa. Kalau tidak berpuasa, oh sayang sekali. Satu kunci yang besar sekali sebetulnya di bulan Ramadan memang harus puasa. Jadi jangan sampai cacat puasa kita. Tapi puasa yang seperti apa? Nah, kita ingat kembali di hadis-hadis yang lain juga dijelaskan, jangan sampai puasa hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa yang penuh berkualitas dengan segala isinya gitu. Bukan hanya sekadar menahan lapar dan haus, tapi menahan dan menahan yang lain juga, yang kira-kira tak bermanfaat, apalagi yang tidak baik. Kemudian di hadis lain juga disebutkan man qama Ramadan. Kalau tadi man shoma, ini man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan, menegakkan malamnya dalam pengertian ibadah malam, terutama salat malam selama bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban, mengharap hanya ridha Allah, maka dia juga akan diampuni dosanya. Berarti sudah dua kunci kita untuk menuju ampunan di Ramadan. Puasa, kemudian menghidupkan malamnya. Ada lagi agenda yang dilakukan Nabi yang besar dan kencang sekali selama bulan Ramadan. Yang ketiga adalah sedekah. Perbanyaklah sedekah. Di hadis disebut, dijelaskan bahwa Nabi itu adalah orang yang paling dermawan bersedekah. Dan semakin tinggi, semakin kuat, semakin banyak pada saat bulan Ramadan. Jadi Ramadan inilah bulan Nabi paling kuat berderma, bersedekah. Kita ingat bahwa sedekah itu seperti air yang memadamkan api. Dalam pengertian dia menghilangkan keburukan, menghapus dosa, menggapai ampunan. Jadi puasa, ibadah malam, perbanyak sedekah. Kemudian yang berikutnya, nah ini yang pertama sebetulnya adalah taubat. Kalau kita sudah merasa sebetulnya sebelum masuk Ramadan kita kotor, apalagi di tengah perjalanan ini merasa masih kotor, ingat apa sih kesalahan, apa sih dosa kita yang belum kita hentikan, kemudian kita ganti dengan sesuatu yang baik. Tobatlah segera. Dan di dalam bulan Ramadan terutama ada dua waktu yang sangat makbul, yaitu sebelum saat berbuka, kemudian yang kedua pada saat sahur. Di ayat itu disebut sebagai wal mustaghfirin fil ashar, orang yang meminta ampun pada waktu sahur. Dan salah satu doa yang dicontohkan Nabi SAW ketika kita menemui malam Lailatul Qadar yang banyak dianjurkan untuk dibaca adalah Allahumma innaka afum, atau di teks yang lain Allahumma innaka afum karim tuhibbul afwa fa'fu anna, tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna, tergantung kita mau ikut sendirian atau mau banyak-banyak gitu. Nah, artinya di samping tadi puasa, kemudian kita hidupkan malam, sedekah, kuatkan juga doa kita, perbanyak doa kita, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Kalau di doa ini disebutkan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah
Afum, dia sebagai maha pemaaf, bukan saja sebagai maha pengampun. Ternyata kalau kita ingat, maaf dan ampun itu sedikit berbeda. Ya sebetulnya sama aja sih, tapi berbeda. Kalau ampunan itu kita punya kesalahan, kita punya dosa, tapi nanti pada saatnya dihukum, dia tidak diberikan hukuman, tapi dosanya, kesalahannya itu masih ada di catatan. Sedangkan yang namanya maaf itu catatannya sudah dihapus, tidak ada lagi dalam catatan. Kalau tidak ada di catatan, mana mungkin dihukum, dihapus. Jadi udah dihapus, ya pasti tidak akan dihukum. Kalau ampunan tadi catatannya masih ada, kesalahannya masih ada, tapi tidak diberikan hukuman. Sedangkan kalau dimaafkan, itu sudah hapus, tak tercatat lagi. Ini kalau orang-orang di bank itu biasanya ada istilah hapus buku. Itu bukunya hilang dari catatan, apalagi ada lagi yang lebih hebat lagi, hapus tagih gitu. Hapus tagih dengan hapus buku. Kalau hapus tagih itu sekedar dihapuskan dari tagihan, ya Pak Jokowi. Ada lagi hapus buku, ya sudah tidak ada lagi di catatan, dianggap hilang. Jadi dianggap selesai, jadi tidak ada hutang, tidak ada plus, ya. Pokoknya selesai. Terutama kesalahan atau utang-utang tadi dianggap tidak ada lagi, bukunya udah dihapuskan. Seperti itulah layaknya maaf. Jadi bukan saja diampuni, tapi sudah dimaafkan, catatannya udah putih bersih. Dan ketika sudah banyak berdoa, ujung-ujungnya harus kita tutup dengan pensucian diri yang sering kita lakukan dengan namanya zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu sendiri adalah penyuci bagi orang berpuasa dari perbuatan yang menggugurkan pahala atau lagha, atau juga perbuatan yang rafath, ucapan-ucapan yang jorok, jelek gitu. Dan juga sebagai makanan bagi orang miskin. Jadi ketika sudah kita lakukan ibadah yang kuat, puasa, kemudian tadi kita salat malam, ibadah malam, banyak-banyak bersedekah, doa yang kuat terutama waktu-waktu mustajab, dan tutuplah dengan zakat fitrah. Tak lupa di atas semua itu adalah bahwa seluruh kebaikan apapun yang kita lakukan itu menjadi penghapus dari keburukan, penghapus dari dosa. Jadi jangan khawatir, lakukan sebanyak apapun segala jenis kebajikan, karena itu akan jadi penghapus segala keburukan. Kita ingat bahwa innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan itu akan menghapus keburukan, kebaikan itu akan menghapus dosa. Mudah-mudahan dengan segala yang kita lakukan itu Allah memberikan ampunannya buat kita semuanya, dan di ujung Ramadan juga kita mendapat maaf yang banyak dan sehabis-habisnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bersih, kembali suci setelah melewati Ramadan. Dan ingat, Ramadan hanya sebuah satu fase, karena setelah Ramadan mudah-mudahan insyaallah Allah tetap berikan usia kita yang panjang dalam sehat rohani dan jasmani, karena kita akan masuk ke fase-fase kehidupan berikutnya, mulai dari keadaan suci, bersih kembali. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.